Shalom. 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 Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita berbahagia karena kita punya Tuhan sudah bangkit dari kematian. Amin. Lewat kebangkitannya dari kematian kita diberikan kuasa kemenangan untuk mengalahkan segala pergumulan hidup di dalam dunia ini. Mari biarlah kasih yang terindah itu kita syukuri hari ini. Mari kita datang beribadah dengan rasa syukur, rasa terima kasih karena pengorbanan yang sempurna bagi kita semua. Mari kita masuk dalam ibadah kita pada saat hari ini. Kita akan sama-sama pujikan kasih yang terindah. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, haleluya. Kasih yang terindah, terima kasih Tuhan. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, haleluya. Dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi, karya terbesar dalam hidupku, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai.
Yesus Engkau ku kagumi. 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 Mari sidang jemaat Tuhan tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepadamu Bapa, kepadamu Yesus. Karena kasih yang terindah, karya terbesar di dalam hidup kami sudah Kau genapi. Dan Engkau akan sempurnakan Tuhan sampai kami bersama dengan Engkau kelak di rumah Bapa yang kekal. Terima kasih Kau sudah mau mati bagi kami. Bahkan Kau sudah bangkit bagi kami. Sehingga harapan kami adalah harapan yang pasti. Sehingga keselamatan kami adalah keselamatan yang pasti dan kekal Tuhan. Terima kasih Tuhan, itu sebabnya selama kami hidup di dunia kami sangat percaya tidak ada yang tidak bisa kami menangkan. Karena Yesus sudah menang atas semuanya. Kami serahkan ibadah Paskah kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Dari awal sampai pada akhirnya Engkau pimpin berdaulat memerintah di tengah-tengah kami. Biar Roh Kudus berkarya sebebas-bebasnya tanpa batas di tengah-tengah kami. Berkati sidang jemaat-Mu di rumah-rumah masing-masing yang mengikuti ibadah Paskah lewat online. Tuhan tolong biarlah pengurapan Roh Kudus yang sama, itulah yang menguasai kami sekalian. Berkati para pelayan-Mu semua, pakai semua Tuhan. Sampai pada pemberitaan firman, pakai semua, bukakan firman bagi kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami tahbiskan ibadah kami pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus penebus kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom sidang jemaat Tuhan. Shalom. Hari ini Yesus bangkit bagi kita. Sehingga Dia karuniakan kekuatannya, kuasa kemenangannya di dalam hidup kita. Jangan lupa pergunakan itu dalam setiap pergumulan. Maka kemenangan dari Tuhan akan kita raih dan selalu kita alami dalam hidup ini. Mari kita bersuka cita merayakan kebangkitan Yesus. Kerahkanlah kekuatan-Mu Allah. Allah bangkit. Haleluya. Di rumah masing-masing silakan bertepuk tangan. Bersuka cita memuji Tuhan. Wah oh oh, 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 wah oh oh. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Haleluya. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Wah oh oh oh, wah 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 oh oh. Kerahkanlah kekuatan-Mu Allah. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Haleluya. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Sekali lagi, Allah bangkit, haleluya. Allah bangkit,
musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang sudah bangkit. Haleluya. Kalau Tuhan kita sudah bangkit, maka saat ini, sekarang ini, bagi setiap orang keselamatan itu nyata, asal menerima anugerah di dalam kehidupannya. Mari, oleh darah anak domba sekarang telah tiba. Haleluya. Sekarang telah tiba, amin, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba, haleluya, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, haleluya, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, haleluya, domba, amin, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, amin, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh, sekali lagi, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, amin, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita, haleluya. Dari mulai kita menerima keselamatan,
sampai kita dijemput ke rumah Bapa yang kekal, kita tetap harus menyembah Dia, memuliakan Yesus, Raja mulia di dalam hidup kita. Mari kita persiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetap dengan hati yang menyembah kepada Yesus yang sudah bangkit menjadi Raja kemuliaan dalam hidup kita. Mulia, sembah Raja mulia. Haleluya. Mulia, sembah Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Agung kerajaannya dari surga datang untuk senam umatnya. Dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan dari Raja. Mulia, mulia, haleluya. Mulia, sembah Raja mulia. Amin. Bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Oh mulia, agung kerajaannya dari surga datang untuk senam umatnya. Dipuji, ditinggikan, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, haleluya. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan dari, dipuji, ditinggikan, haleluya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia, sembah Raja mulia.
Haleluya. Dibangkitkan dia. Dia telah mati dibangkitkan. Dia telah mati dibangkitkan jadi raja. Syukur Tuhan, kalau Engkau mati dan bangkit menunjukkan kemenangan-Mu sebagai Raja di atas segala raja Tuhan. Dan inilah di mana kami saat ini memperingati akan kebangkitan-Mu Tuhan. Dan kemenangan yang Engkau sudah raih, Engkau akan berikan juga kepada kami Tuhan. Sehingga kami boleh menang atas segala perkara, termasuk yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, dimanapun sidang jemaat-Mu saat ini berada, yang mendengarkan ibadah secara online, yang mendengarkan firman Tuhan, urapi kami Tuhan, dimanapun berada. Bahkan semua dalam satu keluarga masing-masing boleh bersama-sama dalam ibadah dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi kami juga mengundang kuasa nama-Mu. Kalau ada kuasa-kuasa yang akan mengganggu di dalam pemberitaan firman-Mu, kembali satu hati dengan kuasa nama-Mu untuk usirkan setiap kuasa roh, memberitakan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, urapi kami dimanapun kami berada. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah mereka. Karena Engkau katakan 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengahnya. Demikian juga pada kesempatan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih berkati puji-pujian yang sudah dipersembahkan. Semua itu berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini kembali Tuhan izinkan kita tetap dalam suasana ibadah memperingati kebangkitannya. Itu Paskah. Ya. Inilah satu sukacita yang besar bagi kehidupan kita orang-orang yang percaya. Sehingga ada kemenangan yang nyata di dalam kehidupan kita ini. Oleh karena Dia bangkit dari kematian. Hari Jumat kita memperingati kematian Tuhan. Dan kita sudah mendengarkan bahwa ada atau terjadi pengkhianatan terhadap anak domba Paskah atau anak domba Allah. Di mana Yudas Iskariot menjual Yesus seharga 30 uang perak atau 3 sikal perak. Dan di dalam Keluaran 21 kita sudah mendengar kalau lembu itu menanduk budak laki-laki atau perempuan, maka pemilik lembu itu harus membayar 30 sikal perak kepada tuan budak itu, kepada bos budak itu. Dan lembu itu harus dilempar mati dengan batu. Sedang Yesus itu adalah hamba yang taat dengar-dengaran. Lembu bicara tentang hamba. Hamba yang baik, hamba yang taat dengar-dengaran. Tapi dia rela dijadikan lembu yang suka menanduk. Artinya menjadi manusia durhaka atau terkutuk. Yesus mati di atas kayu salib saat itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan,
Yesus rela dijadikan sebagai lembu yang suka menanduk. Kita mendengar hari Jumat kemarin, yaitu untuk menanggung segala kutukan, untuk menanggung segala kedurhakaan kita karena dosa-dosa kita. Supaya kita tidak perlu dihukum lagi. Tapi pada pagi hari ini, dia rela dijadikan sebagai lembu yang suka menanduk, terkutuk, mati di atas kayu salib, yaitu untuk mengalahkan maut. Upah dosa itu maut. Kita manusia semua berdosa. Larinya harusnya kepada maut tadi. Jadi dia rela jadi lembu yang suka menanduk, mati di atas kayu salib untuk mengalahkan maut. Ibrani 2 ayat 14 dan 15. Ibrani 2, 14 dan 15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. 15. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Ya. Takutnya kepada maut. Kita mendengar bahwa takut kepada maut. Saudara dikasihi Tuhan. Banyak orang takut maut berarti takut mati. Bukti Yesus mengalahkan maut adalah Yesus bangkit dari kematian. Kuasa kebangkitan Yesus itu sanggup memindahkan kita dari maut kepada hidup. Memindahkan kita manusia berdosa yang harusnya masuk maut, pindahkan kepada hidup yang kekal. Nah, Yudas menjual Yesus karena Yudas terikat akan uang. Jadi salah satu penghalang untuk kita mengalami kuasa kebangkitan, salah satu penghalangnya adalah ikatan akan uang. Seperti Yudas Iskariot. Ini dibuktikan oleh Yudas yang gantung diri dan binasa selamanya. Tidak mengalami kebangkitan. Mari pagi hari ini kita akan mempelajari ada 3 macam halangan untuk mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Halangan-halangan ini menyebabkan kita tidak mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Yang pertama, halangan yang pertama. Injil Matius 28 tadi. Ya, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Ini macam halangan yang mengalami untuk mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Yang pertama, Matius 28, 11 sampai 15. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Lapor kepada imam-imam kepala. Yang terjadi, Yesus sebetulnya bangkit dari kubur. Ayat 12, dan sesudah berunding dengan tua-tua,
Mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Memberikan uang kepada serdadu-serdadu itu. Ayat 13. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Nah, ini penjaga-penjaga ini suruh jaga pintu kuburnya Yesus. Ya. Tetapi saat itu Yesus bangkit. Dia lapor sama tua-tua. Ya. Tetapi disepakati bahwa tua-tua mengambil keputusan memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu itu. Dan ayat 13 setelah serdadu itu dikasih uang, artinya disuap. Dan supaya berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur, dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia. Sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Ayat 15. Serdadu-serdadu itu, mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Jadi halangan untuk mengalami kuasa kebangkitan Tuhan yang pertama yaitu dusta mahkamah agama. Dusta mahkamah agama. Ini halangan pertama. Ikatan akan uang. Karena uang, banyak orang tidak percaya Yesus sampai hari ini. Mungkin percaya aku orang Kristen, tapi tidak percaya kepada pribadi Yesus yang adalah kebenaran firman Tuhan. Yang adalah firman pengajaran yang benar. Oleh karena ikatan akan uang ini yang sungguh-sungguh di hari-hari perlu kita perhatikan. Ada dalam ibadah menjadi orang percaya, tapi masih memburu ikatan akan uang. Nah, saudara dikasih Tuhan. Kalau tadi dikatakan ikatan akan uang, apa sesungguhnya praktek terikat akan uang? Ya seperti serdadu-serdadu tadi berdusta. Serdadu-serdadu itu mereka tahu bahwa Yesus bangkit. Tapi dia disuap, dia mau terima uang itu. Ini ajaran untuk berdusta. Ini serdadu-serdadu itu. Yang kedua terikat akan uang, menggunakan cara-cara tidak halal untuk mendapatkan uang. Bisa yang jualan KW2 dikatakan KW1. Ini ya KW1 harganya murah padahal itu KW2. Dan lain dan sebagainya. Menggunakan cara-cara yang tidak halal. Dan seperti tadi, serdadu-serdadu yang sudah disuap dengan uang tadi, menyampaikan ajaran yang tidak benar atau menerima ajaran yang tidak benar. Hanya untuk mendapatkan yaitu uang. Seperti serdadu tadi. Berarti memberitakan, menyampaikan yang tidak benar oleh karena uang. Padahal
Dia tahu kalau Yesus bangkit. Dan praktek terikat akan uang lebih jauh. Yaitu sampai mencuri milik Tuhan. Yaitu perpuluhan dan persembahan khusus. Ini kalau kehidupan kita sidang jemaat, pelayan-pelayan atau gereja Tuhan yang terikat akan uang, itu akan mengarah kepada gereja palsu, mengarah kepada perempuan Babel. Wahyu 17. Wahyu 17 ayat 3 sampai ayat kelima. Wahyu 17 ayat 3 sampai 5. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, dengan permata dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Ayat yang kelima. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia. Babel besar, ibu dari wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Ini saudara dikasih Tuhan. Perempuan Babel itu didukung oleh antikris dengan kekuatan Mamon. Ayat 4 tadi, gereja yang palsu memiliki kemuliaan palsu. Hanya kemuliaan duniawi saja. Tadi dalam ayat yang keempat. Pakai kain kain kirmisi, yang dihiasi dengan emas, permata, mutiara ini. Wah, kelihatannya kemuliaan. Tapi palsu. Itu hanya kemuliaan duniawi. Tapi di balik itu masih tersembunyi dosa-dosa. Tadi penuh dengan kekejian, penuh dengan kenajisan percabulannya. Sama dengan masih menyembunyikan dosa, sama dengan menolak penyucian, gak mau disucikan. Sebab itu kita harus hati-hati, jangan sampai ibadah kita hanya diarahkan pada kemuliaan jasmani saja, atau sering disebut yaitu hanya untuk kemakmuran jasmani, atau ada istilah Injil kemakmuran yang memberitakan hanya makmur secara jasmani ini saja, tanpa ada penyucian. Ayat yang ke-15 tadi, Wahyu 17 tetap, ayat 15 dan 16. 15 dan 16. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu serta binatang itu akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Di sini kita tadi melihat bahwa perempuan Babel didukung oleh antikris dengan kekuasaan Mamon itu. Kemuliaan-kemuliaan yang jasmani saja. Dan ayat yang ke-15. Di sini kita melihat bahwa Babel ini menguasai banyak orang.
Perempuan Babel ini menguasai banyak orang. Tadi semua bangsa dan ini, ya, dia duduk di atas air yang banyak. Itulah bangsa-bangsa, ya, suku bangsa dan lain sebagainya. Jadi Babel ini menguasai orang atau hanya mementingkan kuantitas. Tadi orang banyak memiliki jumlah kuantitas dengan segala cara. Tetapi mengabaikan kualitas, yaitu mengabaikan kesucian. Akibatnya kehidupan itu akan ditinggalkan. Kehidupan itu akan dipermalukan sampai dibakar habis, binasa selamanya. Ayat yang ke-16. Ya, saudara dikasih Tuhan. Nah, untuk itu hari-hari ini kita harus hati-hati. Ya. Jangan kita hanya mementingkan ya kuantitas, kemuliaan jasmani, kemakmuran jasmani. Tetapi mengabaikan kualitas, yaitu kesucian. Akibatnya kehidupan itu akan ditinggalkan, dipermalukan, sampai tadi dibakar habis, binasa untuk selamanya. Tetapi, saudara dikasih Tuhan, di dalam Wahyu 12 ayat 14. Wahyu 12 ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. 3,5 masa sama dengan 3,5 tahun saat Antikris berkuasa itu. Jadi gereja yang benar itu didukung dengan 2 sayap burung nasar yang besar. Sedang tadi gereja yang palsu didukung oleh yaitu Antikris dengan Mammon. Ikatan akan uang. Jadi gereja yang benar itu tidak didukung oleh perkara-perkara termasuk uang. Atau banyak jumlahnya orang. Memang untuk pembangunan tubuh Kristus, ya, itu dibutuhkan juga ya, keuangan dan lain sebagainya. Ya. Tapi bukan menjadi ikatan. Bukan menjadi ikatan. Nah, saudara dikasih Tuhan. Gereja yang benar dukung 2 sayap burung nasar yang benar, besar. Yaitu firman pengajaran yang benar dalam urapan Roh Kudus. Bagaikan 2 sayap burung nasar yang besar yang mengandung kuasa kebangkitan. Jadi 2 sayap burung nasar besar. Firman pengajaran yang benar dalam urapan Roh Kudus itu mengandung kuasa kebangkitan untuk apa? Untuk pertama menyucikan kita. Terus menerus. Firman pengajaran urapan Roh Kudus menyucikan kita terus menerus. Jadi sayap ini bertumbuh mulai dari kecil terus sampai mencapai ukuran yang maksimal yang besar tadi. Ini sudah kita pelajari yang lalu. Jadi semakin kita disucikan, sayap kita akan semakin besar. Jadi sayap ini tidak bisa langsung menjadi besar. Tapi ada prosesnya. Saudara buka catatan yang lalu. Ya, lihat prosesnya. Dari sayap kecil sampai besar. Ya. Dan 2 sayap burung nasar yang besar. Ya, firman pengajaran urapan Roh Kudus. Mengandung kuasa kebangkitan yang kedua untuk menyingkirkan kita jauh dari mata Antikris selama 3,5 tahun. Jadi 2 sayap burung nasar ini sama dengan firman pengajaran benar dalam urapan Roh Kudus, sama dengan firman penggembalaan. Ya, firman pengembalaan yang sama dengan 2 tangan kemurahan
dan kebaikan dari Sang Gembala baik untuk melindungi, untuk memelihara kita di dunia yang semakin sulit sampai nanti zamannya antikris. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Jadi mari kita didukung ya, oleh dua sayap burung nasar yang besar. Ya. Itu halangan yang pertama tadi. Ya, halangan yang yang pertama ikatan akan uang tadi. Halangan yang kedua, Yohanes 20 ayat 9. Yohanes 20 ayat 9. Ini halangan yang kedua. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Ya, ini halangan yang kedua. Oleh karena tidak mengerti atau tidak menghargai firman dalam pengembalaan. Tuhan sudah mengulang-ulang firman soal kematiannya. Tapi murid-murid masih gak ngerti. Kita sebagai domba seharusnya kita senang dengan firman yang diulang-ulang. Kita sebagai domba seharusnya senang kalau ada makanan rohani yang diulang seperti domba yang memamah biak makanannya. Saat Yesus bangkit, juga murid-murid bingung. Karena apa? Lupa akan firman Tuhan. Nah ini. Ya. Lupa akan firman Tuhan. Mereka sudah mendengar Yesus mati, bangkit pada hari ketiga. Ya. Tapi lupa. Ya. Untuk apa kalau firman itu diulang-ulang? 2 Tawarikh 36. 2 Tawarikh 36. Ayat 15, 16. 2 Tawarikh 36, 15, 16. Namun Tuhan, Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu. Menghina segala firman-Nya, mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umatnya. Sehingga tidak mungkin lagi ada pemulihan. Ini kalau enggak terjadi pemulihan saudara dikasih Tuhan. Bagaimana nasibnya kita ini? Kalau firman diulang bukan untuk membuat bosan. Firman diulang bukan oleh karena enggak ada materi lagi. Ayat 15 tadi. Kalau firman diulang-ulang itu merupakan kasih sayang Tuhan kepada umatnya. Kasih sayang Tuhan kepada kita semua. Kalau menghargai firman pengembalaan kita akan juga mengalami kuasa kebangkitan untuk memulihkan kehidupan kita. Sehingga kita dipulihkan menjadi sama dengan ciptaan yang semula. Tapi ayat 16 tadi, kalau menolak firman yang diulang-ulang, tadi dikatakan mengolok-olok nabinya, mengejek nabinya, tidak mungkin ada pemulihan. Ini saudara, kalau tidak ada pemulihan, kita tidak mengalami satu keubahan. Bagaimana dengan nasib kehidupan kita ini? Kehidupan itu tidak mengalami kuasa kebangkitan akan hancur dan binasa. Akan hancur dan binasa.
Mari kita lihat kembali dalam Yohanes pasal 20. Injil Yohanes 20. Ayat 1 dan 2 lebih dahulu. Ayat 1 dan 2. Wahyu 20, 1 dan 2. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Batu penutup ya, kubur itu ya, diambil. Ayat 2, ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Ini saudara dikasihi Tuhan. Ya. Karena ketidakmengertian dan juga oleh karena lupa apa yang Tuhan pernah sampaikan. Ayat 9. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia, yaitu Yesus, harus bangkit dari antara orang mati. Ya. Belum mengerti, belum ngeh akan kitab suci. Ya. Yang mengatakan bahwa Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Ayat yang ke-15, kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil mayatnya Yesus, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Ya. Ini saudara dikasihi Tuhan. Ya. Tadi Tuhan telah diambil orang. Ini sama dengan berita dari serdadu-serdadu tadi. Serdadu yang menjaga pintu kubur itu, dia tahu Yesus bangkit. Dia lapor dan dirundingkan di imam-imam kepala. Kasih duit, ngomong, beritakan bahwa Tuhan telah diambil atau dicuri orang. Ini berita hoak. Oleh karena disuap, dikasih uang. Inilah. Ya. Kalau tidak tergembala, artinya tidak menghargai firman penggembalaan, tongkat gembalaan. Kemarin, ya, tongkat penggembalaan, tongkat kemurahan, tongkat ikatan. Akibatnya, kalau tidak tergembala dengan benar, tidak menghargai firman penggembalaan, akibatnya yang pertama, nanti bisa menerima ajaran sesat. Yaitu tadi, berkata Tuhan diambil orang. Padahal Tuhan bangkit. Yang kedua, kalau tidak tergembala, tidak menghargai firman penggembalaan, akibat kedua, tidak mengerti saat menghadapi kubur kosong. Tadi kubur kosong karena apa? Yesus tidak ada lagi dalam kubur itu. Kubur itu kosong. Kubur itu menunjukkan yaitu hati yang kosong. Seperti kubur kosong. Tidak ada pribadi Yesus. Tidak ada firman pengajaran yang benar. Dalam urapan dalam kehidupan kita. Seperti tadi. Kubur kosong. Hatinya kosong. Kalau hatinya kosong, tidak ada pribadi Yesus, tidak ada firman pengajaran yang benar, tidak ada urapan Roh Kudus. Hidupnya menjadi kering. Rohaninya kering. Kemudian
kalau tidak menghargai firman pengembalaan. Yang ketiga tadi ayat 15. Tuhan, jikalau Tuhan mengambil dia, berarti di sini Maria itu berprasangka buruk pada gembala. Bahkan Yesus pun dianggap sebagai pencuri. Tadi Yesus mengatakan, Maria mengatakan, Tuhan, jika Tuhan mengambil dia, dia berkata menganggap bahwa Yesus itu adalah penunggu taman. Penunggu taman sama dengan ini gembala-gembala. Kebun anggur dijaga saat itu. Nah, kalau tidak berbuat tebang, tapi ada gembala-gembala ini. Ya. Jadi di sini kita melihat bahwa Maria berprasangka buruk kepada gembala. Yesus dianggap sebagai pencuri. Ini suka berprasangka buruk kepada hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala. Kemudian yang keempat, kalau tidak menghargai firman penggembalaan, akibatnya ayat 15. Mengapa engkau menangis? Kata Yesus, ya, dianggap penunggu taman tadi. Tapi Yesus adalah gembala. Mengapa engkau menangis? Berarti kalau tidak menghargai firman penggembalaan, nanti akan banyak mengalami tangisan. Mengalami masalah yang tidak pernah selesai. Sampai terpisah dari Tuhan selama-lamanya. Jadi masalah akan datang saat kita terpisah dari Tuhan. Di dalam Yohanes 20 ayat 16, kata Yesus kepada Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Menghadapi keadaan situasi seperti ini, jalan keluarnya adalah Yesus yang sudah bangkit itu memanggil Maria. Ini sama dengan menyampaikan firman penggembalaan. Dia sebagai gembala mengatakan kepada Maria. Ini sama dengan firman penggembalaan. Dia seorang gembala. Yesus ada gembala yang baik. Menyampaikan kepada Maria. Sama dengan sekarang firman penggembalaan. Menyampaikan firman penggembalaan. Sebab suara gembala memanggil domba-domba menurut namanya. Yohanes 10 ayat 3. Yohanes 10 ayat yang ketiga. Yohanes 10 ayat 3. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Dan menuntunnya keluar. Jadi saat firman penggembalaan itu disampaikan. Itu sesungguhnya Tuhan sedang memanggil kita secara pribadi. Kalau sekarang pagi hari ini dalam firman penggembalaan. Tuhan sedang memanggil kita secara pribadi. Artinya Tuhan sedang mengenal kita sedalam-dalamnya. Kita juga bisa mengenal Tuhan sedalam-dalamnya. Jadi perhatikan dimanapun sedang jalan, perhatikan firman Tuhan. Sesungguhnya dia sedang memanggil kita. Sehingga kita bisa mengenal dia sedalam-dalamnya. Kalau firman disampaikan, sesungguhnya Tuhan mengenal kita. Sedalamnya. Apa yang menjadi kebutuhan kita di hari-hari ini?
secara rohani. Ya, saudara dikasihi Tuhan. Saat kita terkena firman, saat itulah Tuhan sedang memanggil kita. Amin. Dan saat itu tangan kemurahan, tangan kebaikan Gembala Agung sedang menuntun kita keluar. Ya tadi, menuntunnya keluar. Artinya ya, kalau kita sungguh-sungguh ya, mendengarkan firman dalam penggembalaan, Tuhan sedang memanggil kita. Ya, menuntun kita keluar. Artinya kita dituntun ke kandang lain, antar kandang, antar penggembalaan, supaya menjadi satu kawanan. Kita dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus, tapi yang kedua juga memberikan jalan keluar. Dituntun keluar, keluar dari segala masalah. Semua masalah akan terselesaikan. Sehingga air mata kita akan dihapuskan. Kita akan berbahagia di dalam Dia. Amin. Pagi hari ini kita patut berbahagia. Oleh karena Dia bangkit dari kematian. Ada sukacita yang besar. Halangan yang ketiga. Halangan yang ketiga. Yohanes 20. Ya, Yohanes 20 ayat 24 sampai 25. Yohanes 20 ayat 24 sampai 25. Ya, ini halangan ketiga. Ya. Sehingga kita tidak mengalami kuasa kebangkitan. Ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari kedua belas murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 27 sampai 29. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya, melainkan percayalah. Thomas menjawab, ya Tuhan dan Allahku. Ayat 29 kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka tidak melihat, namun percaya. Ini halangan yang ketiga, yaitu seperti Thomas, hatinya bimbang, hatinya ragu, hatinya tidak percaya. Tadi seperti Thomas. Jadi dari halangan pertama sampai halangan yang ketiga. Perhatikan, yang mengalami justru murid-murid Yesus sendiri dan Maria. Apalagi kita. Mari kita perhatikan ini. Supaya di saat pagi hari ini kita memperingati kebangkitannya. Jangan kita lengah. Jangan halangan-halangan itu menghalangi sehingga kita tidak bisa menerima kuasa kebangkitan. Oleh karena terhalang tadi. Yohanes 3, 16. Yohanes 3, 16 dan 18. Ya, 13 dan 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ayat 18.
barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini Tuhan melihat iman kita. Apakah kita percaya atau masih ragu-ragu atau bimbang? Sehingga kita tidak bisa mengalami kuasa kebangkitan, kuasa kemenangan. Periksa kita. Tuhan sedang juga melihat iman kita. Yohanes 11. Ya, Yohanes 11. 15, 16. Yohanes 11, 15, 16. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Nah, marilah kita pergi untuk mati bersama dengan dia. Ini membuktikan bahwa Thomas tidak percaya akan kuasa kebangkitan. Kalau dia mati, ayo kita mati. Ini menunjukkan bahwa Thomas tidak percaya pada kuasa kebangkitan. Sebab itu saudara dikasihi Tuhan. Pagi hari ini mari. Biar kita belajar percaya. Kalau Tuhan izinkan sesuatu yang tidak enak terjadi dalam kehidupan kita. Itu supaya kita belajar percaya. Tadi murid-muridnya kehilangan Yesus. Diizinkan mereka limbung semua. Nah saudara dikasihi Tuhan. Jadi kalau kita diizinkan sesuatu yang gak enak. Harus terjadi pada kita. Supaya kita belajar percaya sepenuhnya kepada dia. Yohanes 6 ayat 29. Yohanes 6 ayat 29. Ya. Yohanes 6 ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada dia yang telah diutus Allah. Biar pagi ini kita percaya sepenuh kepada Tuhan yang sudah mati dan bangkit. Jadi pagi ini jangan tidak percaya. Saudara dikasihi Tuhan. Kita harus percaya. Dia mati di atas kayu salib. Ya. Dia juga bangkit pada hari ketiga. Ini kita harus sungguh-sungguh mau untuk percaya. Jangan sampai tidak percaya. Saudara dikasihi Tuhan. Di dalam Yohanes 7 ayat yang ke-6. Yohanes 7 ayat yang ke-6. Maka jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba, tapi bagi kamu selalu ada waktu. Ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Artinya ada waktu Tuhan untuk menolong kita. Amin.
Ada waktu Tuhan untuk menolong kita. Waktuku belum tiba. Tapi bagi kamu selalu ada waktu. Berarti ada waktu Tuhan menolong kita. Masalahnya belum, waktunya belum tiba ini. Jadi saat Tuhan belum menolong kita, itulah saat bagi kita untuk percaya dan mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Yaitu lewat taat dengan sepenuh kepada Tuhan lewat firman pengajaran benar dalam pengembalaan. Atau firman pengembalaan. Kalau kita tetap yakin bahwa Tuhan akan menolong, saat itulah iman kita sudah teruji. Seperti Sadrak Mesak Abednego. Mereka belum ditolong. Tetapi dia percaya bahwa dia akan menolong. Jadi kalau Tuhan belum menolong, Tuhan masih sibuk. Sibuk ngapain? Kalau Tuhan belum menolong, Tuhan masih sibuk dengan diri kita. Apakah kita sudah percaya Tuhan atau belum? Pagi hari ini Tuhan sedang melihat iman kita. Apakah percaya apa tidak? Jadi kalau saatnya kita menghadapi apapun, ya, Tuhan belum menolong. Ingat, periksa diri kita. Dia masih sibuk dengan diri kita. Apakah kita sudah percaya atau belum? Jadi pagi hari ini, iman yang sungguh-sungguh itulah yang ditunggu oleh Tuhan. Iman yang asal dari mendengar firman Tuhan. Sehingga kita bisa menyerah sepenuh kepada Tuhan. Menyerah sepenuh kepada Tuhan sama dengan mengulurkan dua tangan kepada Tuhan. Dan tangan kemurahan dan kebaikan Tuhan sebagai penghulu gembala dengan kuasa kebangkitan akan diulurkan kepada kita. Amin. Untuk menolong kita kapan? Tepat pada waktunya. Mari pagi hari Tuhan sedang melihat kita. Iman kita. 1 Petrus 5. 1 Petrus 5 ayat 4 sampai 6. 1 Petrus 5 4 sampai 6. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Amin. Ayat 5, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Ya. Nanti kalau sudah waktunya ini akan ditinggikan pada waktunya ini. Jadi tangan kemurahan, tangan kebaikan dari penghulu gembala itu akan diulurkan untuk meninggikan kita pada waktunya. Kita tinggal sabar menunggu waktunya Tuhan. Sabar menunggu waktunya Tuhan. Seringkali kita tidak sabar. Seringkali ada masalah kita berdoa tidak sabar mau instan. Ya. Tapi mari pagi hari Tuhan sedang melihat bagaimana iman kita. Apakah iman seperti Thomas? Hanya melihat. Ini juga banyak diajarkan, iman seperti ini banyak diajarkan. Ya. Pegang. Apa yang kamu mau pegang, imani. Ya, saudara dikasih. Nanti kamu dapat. Iman melihat. Iman melihat. Nah, itulah imannya Thomas. Saudara dikasih Tuhan. Ya. Jadi
tangan kemurahan dan tangan kebaikan dari penghulu gembala itu akan diulurkan, meninggikan kita pada waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Ya, ini. Jadi perhatikan pagi hari ini Tuhan sedang melihat iman kita. Kita harus percaya Dia bangkit membawa kemenangan ini. Ya. Sehingga kita tinggal sabar menunggu waktunya Tuhan. Ya, saudara dikasih Tuhan. Tuhan meninggikan kita pada waktunya. Ingat sekali lagi, waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Meninggikan kita pada waktunya artinya, yang pertama perhatikan, sekalipun kita tidak berdaya seperti Daud, Tuhan bisa menjadikan Daud sebagai raja. Bagaimana? Daud yang imut-imut, ya. Saudara-saudaranya, keren-keren, ya. Badannya. Tapi Daud yang adalah seorang gembala domba, dia yang dipilih. Daud gak berdaya, gak punya kekuatan sebetulnya. Tapi bisa menjadikan Daud sebagai raja. Artinya kita menjadi kehidupan yang dipermuliakan dan memuliakan Tuhan. Amin. Ya. Saudara dikasih Tuhan. Meninggikan kita pada waktunya artinya yaitu kalau kita sedang mengalami kejatuhan, Tuhan mampu mengangkat kita dari kejatuhan. Seperti yang dialami oleh Daud. Daud yang sudah jatuh dalam dosa dengan Batseba, yang harusnya upah dosa itu maut. Tapi dia mau mengaku kepada Tuhan. Kembali hidup benar dan hidup suci, pertahankan, tidak jatuh lagi. Inilah kemurahan. Sebetulnya saat itu Daud sekalipun seorang raja, waktu dia jatuh berzina harusnya mati. Tapi mendapat kemurahan dari Tuhan. Ya, Daud yang imut-imut. Ya, Tuhan tinggikan pada waktunya Tuhan. Yang lain, tangan penghulu gembala tadi mampu mengangkat kita dari kegagalan menjadi berhasil. Siapa mau berhasil kalau sedang menghadapi kegagalan? Saudara boleh mengangkat tangan nanti waktu berdoa. Sehingga kegagalan itu menjadi berhasil. Dalam bidang apapun. Dalam studi dan lain sebagainya. Dalam pekerjaan, dalam usaha. Di mana saat-saat ini semua sedang menurun. Tetapi kalau kita percaya mengulurkan tangannya kepada Tuhan, maka dua tangan Tuhan juga akan diulurkan menolong kita. Ya, usaha bisa tetap jalan nanti. Ya, sekolah kuliah tetap, pekerjaan tetap, sekalipun harus di rumah dan lain sebagainya. Tapi Tuhan akan pelihara ini. Sehingga kita akan diangkat jadi berhasil. Dan waktu Tuhan meninggikan, Tuhan menjadikan semua indah pada waktunya. Pengkhotbah 3.
ayat 11a. Pengkhotbah 3 ayat 11a. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Mari saya ajak sidang jemaat dimanapun sekarang berada. Katakan ayat ini. 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Sampai yang terindah. Nanti kita diangkat di awan-awan permai. Dan kita akan menerima mahkota kemuliaan. Kita bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Biar saat pagi hari ini, saat kita memperingati kebangkitannya, kemenangannya, jangan sia-siakan pagi hari ini. Tuhan sedang melihat bagaimana iman kita, iman percaya kita. Jangan seperti Thomas. Untuk itu mari banyak kita berdoa. Tentunya banyak mendengar firman, banyak membaca firman, banyak menelaah firman Tuhan. Sehingga wujud pertolongan Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan kita. Sampai nanti kita ada dalam kemuliaan bersama dengan memakai mahkota kemuliaan. Amin. Hargai firman yang ada dalam pengambilan merupakan tongkat pengembalaan menuntun kita. Puji nama Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan bersama-sama yang di rumah. Ya, tadi mungkin duduk. Mari saya ajak berdiri. Ayo kita memujikan. Yesus memberiku kemenangan. Ya, pujikan dengan satu keyakinan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya Yesus. Apapun yang sedang kita alami. Kuasa kebangkitan. Kalau kita percaya akan memberikan kemenangan. Tidak takut. Oh haleluya Yesus. Kau besertaku. Ku tidak bimbang. Amin. Sebab Engkau Allahku. Oh haleluya. Haleluya. Firman meneguhkan, bahkan menolong kita. Bahkan menolong. Batu karangku. Yesus Tuhan. Dari atas kembali, dari atas, dari atas. Katakan tidak takut. Hati kita kalau tidak kosong, bagaikan kubur kosong. Tapi ada pribadi Yesus di dalam. Kita tidak takut. Kita tidak akan bimbang. Kita yakin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya. Bahkan menolong. Kau bantu karangku. Yesus Tuhan. Katakan Yesus memegang. Angkat tangan. Kita serahkan kepada Tuhan, maka tangan Tuhan akan memegang. Ya Yesus memberiku, amin, haleluya. Kemenangan, haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku
dari atas kembali kita lakukan pujian ini. Sehingga firman Tuhan, uluran tangan Tuhan tidak membuat kita takut. Karena pribadi Tuhan, yaitu firman Tuhan ada dalam kehidupan kita, meneguhkan kita. Kita percaya, yakin. Haleluya Yesus. Ya, yakin, tidak bimbang. Engkau mati dan bangkit. Haleluya. Haleluya Yesus. Ya Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Kau Yesus Tuhan. Angkat tangan kita. Yesus memegangku. Serahkan kehidupan, serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Ulurkan tangan kepada Tuhan, maka tangan Tuhan akan diulurkan kepada kita, memberikan kemenangan bagi kita. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kanan Tuhan yang kuat. Haleluya. Yesus memberiku memegangku, pegang kami Tuhan dengan tangan kananmu yang kuat. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya Yesus. Oh, Kau memberi kemenangan kami Tuhan. Oh, haleluya. Pegang kami Tuhan. Haleluya. Haleluya sekali lagi. Sekali ekor lebih sungguh-sungguh serahkan kepada Tuhan. Biar tangan Tuhan memegang tangan kita. Oh, haleluya. Ya Yesus memegangku, amin, dengan tanganmu. Yesus memberiku kemenangan. Katakan, Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, sekali lagi katakan, Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Jangan ragukan. Haleluya. Dia sudah bangkit. Tolong kita. Oh, lakukan kurnia denganku. Lakukan kurnia denganku berulang kali. Denganku. Oh, haleluya. Haleluya. Ya. Hallelujah.
kami bersyukur kepadamu Tuhan pagi hari ini. Kami bukan sekedar memperingati akan kebangkitan-Mu Tuhan. Tetapi Bapa di dalam surga, Engkau sudah menyatakan semua bagi kami. Kalau Engkau sudah bangkit, Engkau sudah menang atas segala perkara. Bahkan maut sudah Engkau kalahkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Demikian juga kami yakin, kami percaya Engkau juga akan memberikan kemenangan kepada kami yang mau percaya kepada firman pengajar-Mu yang benar, mau percaya kepada firman dalam penggembalaan Tuhan yang terus menggembalakan kami. Oh, Engkau sebagai gembala yang agung, gembala yang baik, sekalipun Engkau sudah rela mati di atas kayu salib, namun Engkau sudah tunjukkan hari ini bahwa Engkau sudah bangkit, kemenangan ada di pihak-Mu Tuhan. Demikian juga bagi orang-orang kami yang percaya kepada Engkau, mempercayakan kehidupan ke dalam tangan-Mu, Engkau juga memberikan kemenangan pada waktunya Tuhan. Untuk itu Engkau tolong sidang jemaat, urapan-Mu kami petakkan supaya kami semakin mengerti, yakin akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, apapun yang sedang kami perhadapin saat ini Tuhan. Yang sesungguhnya yang kami lakukan itu juga membawa kepada maut. Tetapi kami yakin, kami percaya di saat kami mau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu Tuhan, Engkau akan ulurkan tangan kasih-Mu bagi kami Tuhan. Mengangkat kami. Mungkin yang sedang ada dalam kejatuhan. Mungkin yang sedang ada dalam kegagalan. Dalam bidang apapun. Baik di dalam nikah, baik di dalam pekerjaan, baik dalam usaha dan lain sebagainya. Mari Engkau mampu untuk menolong, mengulurkan tangan kasih-Mu untuk mengangkat kita Tuhan. Sehingga sekalipun menghadapi kegagalan akan diangkat menjadi berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun kegagalan yang dihadapi, kami percaya kuasa kebangkitan-Mu akan menjadikan semua berhasil tepat pada waktunya. Bahkan Engkau menjadikan semua indah pada waktu-Mu Tuhan. Tolong setiap kami sidang jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman, permanenkan, meteraikan firman-Mu dengan kuasa urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga mengisi hati kami Tuhan, supaya hati ini tidak kosong Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, berdoa bagi sidang jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit juga. Engkau akan tolong dan Engkau mampu mengangkat semua itu Tuhan. Sehingga Engkau pulihkan kesehatan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk keadaan-keadaan yang ada dihadapi saat-saat ini Tuhan. Baik di kota lingkungan kami, baik di negara kami, baik di seluruh dunia Tuhan. Biar kematian-Mu Tuhan akan membawa kemenangan. Sehingga kuasa kebangkitan-Mu akan nyata, semua yang sedang terjadi boleh diselesaikan hanya oleh Engkau Tuhan. Tidak ada yang lain yang mampu Tuhan. Semua hanya bergantung kepada Engkau Tuhan. Tolong sekali lagi Tuhan, semua yang sedang berusaha dengan cara apapun untuk meredam virus ini Tuhan, supaya tidak berkelanjutan. Tetapi kami serahkan ke dalam tangan-Mu sekali lagi. Kalau ini terjadi, kami tahu bahwa Engkau akan nyatakan kuasa pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Sehingga buat kami orang-orang yang percaya Tuhan,
akan semakin sungguh-sungguh di dalam Engkau Tuhan. Mengingat kedatangan-Mu tidak lama lagi Tuhan. Bagi yang lain juga yang terus boleh bergantung hanya kepada Engkau. Sehingga banyak juga yang boleh menerima Engkau sebagai satu-satunya juru selamat Tuhan. Di mana kuasa kematian dan kebangkitan membawa kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur atas semua ibadah Paskah pada pagi hari ini. Engkau memberkati pelayan-Mu. Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh makna Paskah ini ada di dalam kehidupan kita. Kita boleh saatnya nanti masuk dalam Paskah yang terakhir. Lepas dari dunia ini. Dan bersama Engkau di dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kalau masih ada kuasa-kuasa yang mengajarkan. Seperti serdadu-serdadu itu. Ajarkan yang tidak benar Tuhan. Engkau akan tolong. Hapuskan itu, lepaskan semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pemulihan terjadi sehingga kami boleh kembali di dalam ibadah-ibadah di dalam gereja-Mu masing-masing. Dan juga Tuhan, sementara masih belum Engkau juga tolong. Supaya kami tetap ada dalam ketekunan, ada dalam kerinduan untuk mengikuti setiap ibadah secara online Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami selesai semua ini dan kami boleh mengucap syukur kepadamu. Sekali lagi serahkan semua kami ke dalam tangan-Mu. Damai sejahtera-Mu kasih karunia ada dalam kehidupan masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Serta persekutuan dan Roh Kudus menyertai kita saat ini. Sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai pria surga yang mengasihi. Yang percaya bersama saya katakan amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya bersama keluarga. Mengucapkan selamat Paskah. Dan biarlah makna Paskah ini sungguh-sungguh berarti bagi kita. Tuhan memberkati kita.